Mohon maaf dari Pak Dedi belum bisa hadir karena kan sakit ya. Kita doakan ya buat Pak Dedi khususnya dan teman-teman atau keluarga yang sedang sakit. Kita doakan ya semoga segera disembuhkan kembali, kemudian semoga bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala ya. Oke teman-teman, untuk mengawali perkuliahan hari ini kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah on cam. Bagi yang off cam nggak apa-apa. Kalau kendalanya jaringan, kalau nggak terkendala jaringan silakan on cam aja ya. Gitu. Oke teman-teman, di pagi hari ini kita akan berdiskusi ya. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Bapak akan review dulu ya. Review dulu terkait materi pada 1 minggu kemarin. Oke, dari Sali gimana Sali? Apa yang didapat dari minggu kemarin? Minggu lalu itu tentang pengelolaan kelas, sama juga dibahas tentang pengelolaan sekolah, Bapak. Oke, apa yang Sali paham? Di pengelolaan kelas itu ada tentang belajar konsep, terus tentang belajar masalah dalam manajemen kelas juga, terus ada juga tentang usaha pencegahan sama yang ini bentuk-bentuk posisi duduk. Oh iya bentuk posisi duduk. Oke, terima kasih Sali. Selanjutnya Ahmad Sindu. Tes ada Ahmad Sindu. Ya Pak. Materi pada minggu kemarin. Oh Pak. Itu Pak, belajar tentang sekolah ideal Pak. Sekolah ideal. Iya. Seperti apa sekolah ideal? Kalau dari saya sih, dasar dari sekolah ideal tuh ya intinya menguntungkan segala pihak Pak yang ada di sekolah gitu, baik siswa atau apa peserta didik, terus pendidik juga, tenaga pendidik, maupun juga hal-hal atau pokoknya orang yang terkait di sekolah itu Pak, diuntungkan semua gitu. Oke, terima kasih. Coba ditambahin lagi sama Arina. Ya Pak, tentang sekolah ideal ya Pak. Iya betul. Baik, untuk sekolah ideal itu sekolah yang mungkin bisa menghasilkan orang-orang yang berprestasi, yang cukup bukan dunia untuk berkehidupan selanjutnya, terus dari segala fasilitas sarana dan prasarana dan serta standar-standar yang lain memenuhi untuk dianggap sekolah itu ideal. Oke, sekolah ideal ya, bagus ya. Satu lagi aja lah. Sama siapa ya? Sama Rara. Iya, kalau sekolah Halo, ideal. Ra. Iya, Pak. Iya, silakan. Iya, kalau sekolah ideal itu menurut saya itu sekolah yang dapat memanage warganya gitu, Pak. Jadi ada beberapa pihak yang diuntungkan dan jadi ada yang sekolah tersebut dapat memanage baik warganya maupun sistem yang ada di sekolah tersebut gitu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama juga, Ra. Oke, jadi materi minggu kemarin ini membahas tentang pengelolaan kelas dan ataupun manajemen sekolah atau pengelolaan sekolah ya.
Jadi di sana bagaimana sih sekolah itu ideal, bagaimana sih sekolah itu menjadi kedepannya itu menjadi yang bermutu ya. Dengan tentunya mengoptimalkan segala sumber daya yang ada ya. Sumber daya manusia baik itu di warga sekolahnya, warga internal sekolah ataupun di luarnya. Karena perlu dipahami juga ketika sekolah itu salah satunya sekolah kejuruan, maka mereka perlu kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri gitu ya. Karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena teman-teman paradigma sekolah sekarang itu sudah bergeser ya. Sekolah yang sekarang itu bukan berdasarkan apa ya, bukan berdasarkan dipatok gitu ya, harus ada gitu seperti itu. Tapi berdasarkan kebutuhan. Teman-teman butuhnya apa nanti difasilitasi gitu oleh sekolah. Gitu. Seperti kalau sekarang itu ada program Merdeka Belajar dengan kurikulum prototype. Jadi kan katanya ya sekarang itu nggak ada jurusan SMA IPA IPS. Nah, karena kan siswa itu dibebaskan untuk mengambil mata pelajaran yang ada. Nah, tentunya ini bisa mendukung salah satunya itu tadi sekolahnya itu sekolah berdasarkan kebutuhan peserta didik gitu ya. Nah, jadi bagaimanapun yang ada di sekolah itu dioptimalkan sumber daya yang ada. Dan di sekolah juga banyak komponen-komponen yang bisa dilakukan untuk para guru, untuk para siswa gitu ya. Salah satu jabatan atau pengelolaan manajemen yang ada di kelas, di sekolah apa aja? Sakinah. Iya, Bapak. Salah satu proses manajemen yang ada di sekolah apa aja? Salah satu proses manajemen mungkin kalau menurut ini Pak, kayak perekrutan tendik juga termasuk manajemen kan Pak ya? Manajemen, betul. Terus? Bukan open recruitment maksudnya. Kayak pembukaan pendaftaran siswa baru. Siswa baru. Nah itu dikelolanya sama siapa? Kalau misalkan waktu dulu di sekolah Sakinah itu biasanya perekrutan siswa baru itu ada panitianya tersendiri, Pak. Biasanya terdiri dari guru-guru juga, ada guru-guru, kadang ada minta bantuan ke organisasi kayak OSIS kayak gitu, Pak. Kalau di sekolah Sakinah dulu gitu. Oke, itu proses manajemen apa berarti kalau siswa itu? Manajemen warga sekolah? Oke, boleh. Atau manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik, ya, betul nggak, Sakinah? Iya betul, Bapak. Nah, itu salah satu proses manajemen yang ada di sekolah. Coba apalagi prosesnya yang ada di sekolah tuh? Coba kita bayangin aja sekolah itu adalah sebuah rumah, sebuah lembaga, sebuah sebuah yayasan di mana di dalam sekolah itu ada proses gitu ya teman-teman, proses manajemen visual tadi tentang sekolah dalam bentuk rumahnya. Halo? Suaranya hilang-hilang, Dek. Paus nih, suaranya hilang-hilang. Sepertinya sinyal ya, paus hilang-hilang suaranya. Ya. Suaranya hilang tadi Pak Husni. Masih nggak jalan ya di kalian ya Pak Husni ya? Sinyalnya kayaknya jelek Pak Husni itu di kosan. Ya. Di kosan, Bu, aduh.
nggak pakai wifi, ini pakai data seluler. Ya, jadi teman-teman ketika kita udah membahas tentang filosofi Advent, kemudian tentang manajemen kelas, sekarang udah masuk ke jantungnya gitulah intinya. Udah ke masuk komponen-komponennya yang ada di sekolah. Coba ketika kita membayangkan suatu rumah atau suatu lembaga, ada proses manajemen apa aja sih gitu. Selain tadi yang sudah disebutkan oleh Sakinah, manajemen kesiswaan. Coba ditambahin lagi sama Muhammad Rifki. Gimana, Ki? Ya. Oke, terus? Pengelolaan keuangan, betul. Terus apa lagi? Oke, makasih Rifki ya, betul sekali ya. Jadi di sekolah juga perlu dikelola tentang keuangannya, gitu ya. Tentang tenaga kependidikannya, pendidiknya juga perlu. Sarana prasarana juga, gitu. Makanya di sekolah tuh sangat-sangat kompleks ya teman-teman. Karena di sekolah ini merupakan organisasi yang unik. Kenapa unik? Karena sekolah ini adalah ngurusnya tuh ngurus orang gitu loh. Beda dengan Kementerian PUPR misalnya. Kementerian PUPR kan ngurus jalan gitu. Ada bentuk fisiknya. Kalau teman-teman kan ini karena ngurus orang, hasilnya apa? Kan nggak bisa dilihat fisiknya. Paling ya bentuk wujud teman-temannya aja. Gitu. Karena salah satu bentuk pendidikan itu kan karakter gitu kan ya. Jadi goib gitulah ya. Ya nggak kayak jalan gitu ya. Bangunan itu ada gitu. Jadi makanya pendidikan ini sangat-sangat kompleks dan perlu dikelola. Dan tentunya ya, perlu pemimpin yang bisa memastikan, yang bisa merencanakan, yang bisa mengelola, dan yang bisa memastikan bahwa tujuan pendidikan, terutama di sekolah itu, dapat tercapai. Kalau pemimpin di sekolah itu siapa? Rani? Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah, oke. Betul. Jadi pemimpin sekolah, jadi di sekolah itu punya suatu kepala ya, yaitu kepala sekolah. Insya Allah teman-teman di pagi hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan atau namanya tuh kepala sekolah ya. Bagaimana sih kepala sekolah yang baik itu? Apa sih bedanya kepala sekolah? Kepala sekolah itu pemimpin atau manajer, gitu ya? Kepala sekolah tuh memakai gaya kepemimpinan apa? Apakah demokratis ataupun otoriter? Apakah teman-teman bisa menjadi kepala sekolah? Tentunya bisa. Oke, terima kasih. Itu merupakan prolog ya dari Bapak. Insya Allah kita sudah kedatangan Bu Lala ya selaku pakar kepemimpinan pendidikan. Ini Ibu Direktur kita ya. Oke, selamat pagi Bu Lala. Halo, selamat pagi Pak Usni. Oke ya teman-teman, insya Allah ini akan dibahas secara kupas mendalam, diobrak-abrik sama Bu Lala ini materi tentang kepemimpinan pendidikan. Oke, silakan Bu Lala. Oke, terima kasih Pak Usni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Teman-teman, Ibu udah lihat tugas dari kalian dan luar biasa. Bagus-bagus. Coba ya kita share screen sebentar. Ada beberapa yang Ibu ini. Tadi sedikit juga dibahas sama Pak Usni, banyak sih, nggak sedikit. Tadi lumayan prolognya dari Pak Usni. Apa sih yang kalian dapetin? Terus tadi kalian juga bahas banyak membahas tentang sekolah dan kelas ideal itu seperti apa. Nah ternyata
Di sini ada beberapa yang inilah kenapa saya senang kasih tugas, karena kalian jadi menemukan hal-hal yang baru daripada yang kalian sudah Ibu sampaikan minggu lalu dan paus nih gitu. Nih ya, bagus-bagus ya tugas dari kalian ya. Nice. Ini punyanya siapa nih? Nah ini dari Andrean Esa. Di sini ada beberapa kata Andrean. Nah, kemarin kan Ibu sempat menyampaikan sedikit sekali ya, menyampaikan tentang manajemen sekolah gitu, dan bagaimana si sekolah itu menjadi sekolah yang ideal. Nah, ternyata di sini kalian bagus sekali cara menggali banyak sekali menggali informasi tentang bagaimana sih sekolah itu ideal, bagaimana sih manajemen sih sekolah bermutu itu sebenarnya, manajemen sekolahnya itu seperti apa. Nah, ternyata di sini banyak sekali ilmu yang baru kalian dapetin, bener nggak? Di sini kemarin Ibu nggak sempat menyampaikan visi misi, terus ada manajemen sekolah, tentang kurikulum, gimana sih sekolah ideal itu memiliki SDM yang profesional, lalu sarana prasarana, struktur organisasi gitu kan. Ternyata sekolah ideal itu harus punya peraturan, monitoring, program positif. Ini juga baru kalian dapetin ketika kalian nyari sendiri kan. Ternyata asik juga gitu. Nah, ini salah satu teman kalian, dan menariknya banyak sekali siapa saja di sini yang menyebutkan bahwa sekolah ideal itu adalah sekolah MH Tamrin. MH Tamrin apa? Coba ya, ini kayaknya dari yang Andrea juga MH Tamrin yang menyebutkan salah satu sekolah ideal. Tapi jujur Ibu baru tahu ada sekolah kayak gini di Indonesia, keren juga loh. Nah, ini dia. Ada yang sekolah di sini, Seman Unggulan MH Tamrin. Di sini katanya menurut mayoritas dari kalian menyebutkan bahwa sekolah yang ideal itu adalah MH Tamrin di sini. Kenapa? Ada beberapa alasan katanya ya, karena di sini si MH Tamrin ini dia menerapkan kurikulum nasional, Cambridge, dan juga Olimpiade. Banyak sekali siswa-siswa yang berprestasi dari MH Tamrin ini. Dan ternyata ini sekolah Islam ya, si MH Tamrin ini ya. Pas saya baca MH ini apa? Ternyata Muhammadiyah ini nih. Muhammad Husni, Muhammad Husni Tamrin. Jangan-jangan ini Pak Husni salah satu investor dari sekolah ini lagi. Ini keren sekali pas saya lihat ya. Sekolahnya. Betul, itu salah satu pahlawan. Oh ya. Iya, ini keren sekali sekolahnya. Nah, mantap ya, dari sarana prasarana ini udah kelihatan gitu. Ini pasti keren banget dengan bisa menghasilkan sarana prasarana yang seperti ini, itu pasti pengelolaan sekolahnya bukan main gitu. Nah, ini ya, keren sekali. Kalau kalian tidak mencari seperti ini, kayaknya Ibu nggak tahu deh ada sekolah sebagus ini. Terus ada juga selain MH Tamrin ini, ini Finlandia, banyak juga yang menyebutkan bahwa Finlandia salah satu sekolah yang salah satu negara yang menerapkan sistem pendidikan yang baik dan bagus sekali. Nah, ini juga disampaikan oleh siapa ini? Punyanya siapa ini? Hilda bagus sekali ya ini tugasnya. Coba juga dicek ya di spot kalian, ada komen-komen dari Ibu yang nilainya masih 0, berarti itu unfinished tugasnya, masih ada beberapa yang belum terjawab gitu. Jadi tolong dilengkapi. Nah, ini ada pengertian sekolah ideal. Memiliki tujuan, katanya memiliki tujuan sekolah atau visi misi. Sama ya, tadi Andrea juga menyampaikan. Menerapkan kurikulum pendidikan yang baik. Nah, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan rasional, memiliki standar prasarana yang lengkap. Nah, kalau menurut Hilda, katanya di sini sekolah yang ideal itu adalah, contohnya siapa? ACG School Jakarta. Kenapa? Karena memiliki visi misi yang menjembatani masa kini dan masa yang akan datang, menggunakan kurikulum internasional, Baccalaureate, ini lagi rame ya, kurikulum Baccalaureate dan Cambridge Assessment.
Keren-keren juga ya. Ada lulusan dari sini enggak? Terdapat 32 ekstrakurikuler, mantap ini. Berarti si pengelolaan lokasi kesiswaannya harus luar biasa, pembiayaannya juga mantap gitu ya ini, karena ekstrakurikuler yang harus didanai juga ada 32. Tuh, pengelolaan sekolah yang sangat baik, pengambilan siswa dibangun secara baik. Nah, ini dari Hilda. Coba ada juga yang pakai. Nah, perspektif sekolah dan kelas yang ideal. Ini dari siapa nih tulisnya? Nadia. Bagus tugas dari kalian. Nah, coba sekarang bersangkutan sama perkuliahan kita hari ini. Sebenarnya kenapa sih si sekolah ini bisa jadi sebagus ini atau bisa seideal ini? Apa yang menjadi salah satu tolak ukur si sekolah ini bisa terkelola dengan baik? Ada yang mau kasih statement enggak? Arina. Oh, Arina tadi udah sama Pak Hussein, jangan kasihan. Eka Yuliani. Eka lagi sakit? Iya, Ibu. Oh, lagi sakit. Mau ngasih statement atau enggak? Iya boleh. Iya boleh. Boleh, oke. Eka, sebenarnya kalau misalkan Eka lihat sekolah yang tadi gitu ya, si MH Tamrin, terus ACG Jakarta, sebenarnya apa sih yang menjadi sekolah ini bisa menjadi sebagus itu gitu? Yang paling penting itu apa? Kalau menurut saya, yang paling penting itu adalah si pengurusnya, Ibu, manajemen tendiknya kayaknya, Bu. Soalnya kalau seandainya merekanya punya komitmen yang cukup besar gitu buat menjalankan sekolah tersebut, otomatis pasti pengennya yang terbaik terus gitu, Bu, buat dikasihin ke peserta didiknya dalam pengembangan kemampuan dari peserta didik itu tersebut, Bu, kayak gitu. Kalau seandainya kayak ibaratkan pemerintahan lah gitu, Bu. Kalau seandainya si pelaksana pemerintahan itu gitu, pelaksana sekolah itu bekerja dengan baik gitu, pasti kan pengennya yang terbaik juga buat dikasihin ke yang di bawah-bawahnya itu. Makanya pelaksanaannya juga bakalan jadi lebih baik kalau menurut saya kayak gitu. Oke, bagus sekali Eka, terima kasih. Oke, Nadia ada nggak Nadia? Mana Nadia? Iya, ada Ibu. Oke, Nadia. Di sini Nadia menyebutkan salah satu kriteria sekolah ideal itu adalah kepemimpinannya. Kepemimpinan seperti apa sih yang bisa membawa si sekolah itu menjadi efektif atau ideal? Ya, kalau menurut saya sendiri karena kan tentunya gitu salah satu faktor yang paling penting dalam mengelola sekolah itu dari pemimpin kepala sekolahnya gitu. Pemimpin kepala sekolah yang seperti apa gitu, tentunya yang efektif, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik gitu, di mana menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya gitu. Karena kan kepala sekolah di sini memiliki tanggung jawab yang penuh gitu ya, banyak sebagai pemimpin juga sebagai educator juga kan, manajer juga memiliki wewenangnya itu ada pada kepala sekolah gitu, tanggung jawabnya juga ada di kepala sekolahnya gitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Terima kasih Nadia. Hilda mana Hilda? Ya, halo Bu. Hilda, tadi coba tambahin dari Nadia. Sebenarnya peran kepemimpinan itu sejauh mana sih untuk membangun sekolah yang ideal? Peran kepala sekolah itu intinya mah ini Bu, pengambilan keputusannya Bu. Jadi kayak mau seperti apa dibawa misalkan pengambilan keputusan dalam suatu hal pembangunan misalnya atau penetapan kurikulumnya bagaimana, terus kayak evaluasi sekolahnya bagaimana, seperti itu mungkin Bu. Oke, bagus ya. Tadi juga sudah disampaikan gitu ya,
di sini sama Hilda, sama Nadia gitu. Bahwa di sini katanya salah satu sekolah yang ideal itu harus memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, kata Hilda. Pemimpin yang bertanggung jawab seperti apa? Pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Kapasitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial kepala sekolah berpengaruh besar terhadap efektivitas kepemimpinannya ke dalam ilmu, keluasan pikiran, kewibawaan, relasi komunikasinya membawa perubahan signifikan dalam manajemen sekolah. Nah, ternyata pemimpin itu adalah pucuk. Tadi ya dibilang sama Pak Husni adalah jantungnya daripada sekolah itu adalah pemimpin, gitu kan. Maka dari itu di sini untuk menjadi sekolah yang ideal atau bermutu dibutuhkan pemimpin yang tadi bertanggung jawab, yang mampu membawa perubahan dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini, itu tentang kepemimpinan. Karena ini sangat penting sekali, kalian akan menjadi selain jadi guru, kalian akan menjadi kepala sekolah ya. Ada yang mau jadi kepala sekolah? Ada yang mau menjadi pemimpin pendidikan? Nah, ini kita lihat sebenarnya kepemimpinan itu apa sih? Karena ternyata tadi katanya pemimpin itu adalah salah satu kunci yang paling berpengaruh dalam membangun sekolah itu menjadi sekolah yang ideal. Nah, ternyata ada di sini teori kepemimpinan. Ada yang pernah dengar nggak kepemimpinan itu apa? Pasti ini bukan suatu hal yang baru ya buat kalian ya. Ada Andrea mana Andrea? Hadir Ibu. Oke, mana Andrea? Andrea, buat buat Andrean ini pasti kepemimpinan itu bukanlah suatu hal yang baru ya. Coba menurut Andrean kepemimpinan itu apa sih Andrea? Kepemimpinan itu kepemimpinan itu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang pertama yang pasti untuk memimpin dirinya sendiri dulu. Ketika dia sudah bisa memimpin dirinya dengan benar, harus dikembangkan lagi gitu, harus bagaimana cara memimpin orang lain gitu. Dan memimpin bukan hanya sekedar mengatur-ngatur tapi harus bisa mengembangkan gitu potensi dari SDM yang dia miliki gitu. Jangan sampai anggotanya punya potensi seperti apa tapi hanya didiemin aja atau nggak dikembangin, jadi kayak sia-sia gitu sumber daya yang dipunyanya. Seperti itu mungkin. Oke, mantap sekali ya, sangat mengerti sekali kayak Andrea di kepemimpinan. Ternyata benar, kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi. Tadi kan kata Andrea yang dia bisa mengelola orang-orang yang ada di organisasinya. Nah, tapi ternyata di sini kepemimpinan itu adalah seni atau proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka akan bekerja menuju tujuan bersama atau kelompok dengan penuh kemauan dan antusiasme pribadi yang dicapai melalui kekuatan membangun hubungan dan keteladanan integritas. Nah, tadi Andrean menyebutkan bahwa iya Bu, tapi tidak hanya sebatas memberi arahan-arahan saja kepada bawahannya, tetapi dia itu harus bisa mampu mengoptimalkan kemampuan daripada bawahannya. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa kepemimpinan itu tidak hanya sebatas mempengaruhi, tapi di sini ada bekerja untuk menuju tujuan bersama. Dan tadi di sini bahwa si pemimpin itu tidak hanya menyuruh, tadi kata Andrean, di sini harus ada yang namanya keteladanan, integritas, dan juga membangun hubungan. Membangun hubungan itu erat kaitannya tadi dengan mengoptimalkan kemampuan daripada sumber daya yang ada di organisasinya. Nah, itu yang disebut dengan kepemimpinan. Jadi tidak hanya mempengaruhi, karena kalau misalkan mempengaruhi itu kita lihat SPG ya. SPG di swalayan juga dia mempengaruhi, tapi apakah dia menjadi seorang pemimpin? Tidak, tapi di sini bahwa kepemimpinan itu sifatnya itu long time gitu ya, waktunya waktu yang panjang, tidak hanya dalam waktu yang pendek. Kalau misalkan tadi SPG itu mempengaruhi, dia itu dalam waktu yang pendek gitu, hanya memberikan tawaran-tawaran, terus mempengaruhi, Bu ini kan harganya murah, siapa tahu Ibu beli ini kelebihannya adalah bla 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 seperti itu. Apakah itu proses kepemimpinan? Tidak. Tapi kepemimpinan itu tadi bekerja menuju tujuan bersama. Nah, kalau misalkan tadi si SPG itu mempengaruhi, dia hanya sebatas short time dan sudah selesai. Tapi proses kepemimpinan itu dalam sebuah organisasi itu panjang, ada proses mempengaruhi dan juga tadi ada tujuan bersama. Kalau tadi si SPG hanya
bertujuan untuk menjual produk, tapi kalau misalkan dalam sebuah organisasi kepemimpinan itu prosesnya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau kelompoknya gitu. Lalu tadi di sini harus ada keteladanan integritas. Nah, dalam hal kepemimpinan tentu erat kaitannya dengan power and authority. Sering dengar ya, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, tentu di sini kekuasaan dan kewenangan ikut-ikutan. Pasti dia itu nempel dengan yang namanya kepemimpinan. Ada otoritas, ada juga power gitu. Di situ ada kekuasaan, ada juga kewenangan. Karena dalam sebuah organisasi kepemimpinan tadi erat hubungannya dengan membangun hubungan dan integritas, maka di situ ada yang namanya kekuasaan dan kewenangan. Nah, di sini katanya kepemimpinan itu adalah suatu proses yang dipelajari, terbuka untuk semua orang dan tidak tergantung pada posisi jabatan atau kekuasaan. Tadi Andrean juga sudah menyebutkan, ya Bu, tidak hanya sebatas untuk organisasi, tapi kita juga bagaimana memimpin diri kita sendiri, tidak perlu dalam sebuah organisasi. Ya betul, karena di sini katanya kepemimpinan itu terbuka untuk semua orang dan tidak tergantung pada posisi atau jabatan dan kekuasaan tertentu. Kita biarpun tidak menduduki sebuah jabatan, tapi kita memiliki jiwa kepemimpinan. Kita menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, maka dari itu Ibu bilang di sini bahwa kalian itu adalah orang-orang yang telah dibekali oleh Tuhan dengan bibit-bibit pemimpin gitu. Apakah ada yang di sini baru sadar, oh iya gitu, masa sih emang ya gitu saya dibekali dengan jiwa-jiwa kepemimpinan, atau apakah saya cocok menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, coba dievaluasi gitu. Apakah saya memang benar memiliki jiwa kepemimpinan? Nah, coba tanya lagi ya. Nia ada Nia? Ada Ibu. Oke, Nia, menurut Nia, apakah Nia sekarang sudah menjadi seorang pemimpin? Mungkin kalau misalkan untuk orang lain belum ya Ibu, tapi untuk diri sendiri insya Allah sudah Ibu. Oke. Dan lagi proses itu Ibu. Oke, proses. Nah, kita lanjut dulu ke sini ya. Kita lihat sekarang sumber kekuasaan seorang pemimpin. Ada apa aja sih di sini? Karena tadi kita sudah menyinggung ada dalam organisasi dan diri sendiri. Di sini ada sumber kekuasaan seorang pemimpin itu berdasarkan daripada dua sumber. Yang pertama ada legal power and personal power. Apa itu legal power? Legal power itu adalah kekuasaan yang didasarkan pada otoritas rasional legal yang diperoleh karena ia menduduki suatu posisi formal dalam hierarki organisasi. Kalau legal power bisa kita lihat ya, mudah sekali. Sekarang kepala sekolah dia berada dalam legal power karena dia menduduki sebuah posisi formal. Terus presiden, lalu menteri gitu kan, itu mereka kalau misalkan dilihat dari kenapa dia menjadi seorang pemimpin, oh ternyata sumber kekuasaannya bisa dia dapat berdasarkan daripada legal power karena dia menduduki dalam sebuah organisasi. Jadi kalau misalkan kalian mau menjadi seorang pemimpin yang legal atau ya pemimpin yang diakui dalam sebuah organisasi, maka masuklah kalian dalam sebuah organisasi. Maka kepemimpinannya tidak hanya kalian gunakan untuk memimpin diri kalian sendiri, tetapi kalian gunakan dalam sebuah organisasi untuk pengembangan sebuah organisasi. Nah, ini legal power ini biasanya hubungan antara pimpinan dan bawahan itu cenderung bersifat formal dan dapat memaksa. Jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya, dalam perusahaan atau dalam sebuah organisasi, biasanya mau nggak mau kita lakukan apa yang diminta oleh pimpinan. Benar nggak? Mau memaksa atau tidak, karena kita berada dalam sebuah organisasi, ada hierarki, ada pemimpin, ada bawahan, sehingga yang memiliki keputusan tertinggi, memiliki arahan yang tertinggi adalah seorang pemimpin. Makanya di sini bersifat formal dan memaksa. Itu yang dibilang dengan legal power. Lalu yang kedua, selain legal power, ternyata kalau kita jiwa kepemimpinan kita bisa muncul itu karena ada yang kedua, personal power. Apa itu personal power? Personal power itu adalah kekuasaan pribadi yang didasarkan pada daya tarik. Nah, jadi kalau misalkan kalian merasa kalian memiliki daya tarik, berarti kalian sudah memiliki bibit-bibit seorang pemimpin. Kayaknya kalau misalkan saya lihat diri saya ganteng, saya punya kemampuan, gitu kan? Kayaknya bisa deh saya jadi pemimpin, gitu kan? Siapa di sini ketua kelasnya? Ketua kelasnya siapa sih? Oh, Ahmad Sindu, gitu kan? Nah, di sini Ahmad Sindu kenapa sih dipilih jadi ketua kelas? Apakah memang Ahmad Sindu yang mengajukan atau teman-teman yang memilih Ahmad sebagai ketua kelas?
Saya Bu, karena waktu itu nggak ada yang mau Bu. Oke, bagus. Nah, ternyata tapi kok kalian nyaman ya milih Ahmad sebagai ketua kelas? Oh, ternyata pas kita lihat Ahmad itu, oh dia karismatik, emang bagus nih keahliannya juga ada, dia bagus bisa berkomunikasi sama teman-teman. Secara tidak langsung dengan Ahmad mencalonkan diri saja, Ahmad sudah mengevaluasi diri bahwa oh saya memiliki keahlian dan teman-teman ini nggak ada yang mau, ya sudahlah saya maju. Gitu. Nah, seperti itu kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin atau seseorang itu bisa menjadi pemimpin itu karena memiliki dua power gitu. Yang pertama ada legal power dan juga personal power gitu. Jadi kalau misalkan kita sering dengar biasanya di kampung-kampung ada yang sering dituakan ya. Pernah dengar nggak? Di kampung-kampung tuh biasanya ada yang dituakan, oh bapak ini nih yang dituakan di kampung di sini, mangga kalau misalkan mau komunikasi sama bapak ini aja gitu. Nah itu biasanya secara walaupun tidak formal dan tidak ada hierarki yang formal gitu, biasanya itu juga sudah menjadi si warga itu sudah mempercayai bahwa orang itu tuh dia punya karismatik menjadi seorang pemimpin, bahwa orang itu memiliki keahlian. Biasanya kalau misalkan Ustadz itu tidak menyebutkan bahwa dirinya saya seorang ustadz, tidak, tapi biasanya daripada warga sekitar mereka itu menjuluki seseorang itu sebagai ustadz karena dia memiliki keahlian baca Quran, ternyata dia memiliki keahlian untuk mengajar, makanya dia dibilang ustadz gitu. Nah itu kan salah satunya kepemimpinan itu bisa muncul itu karena dia memiliki personal power-nya yang sangat kuat atau bersinar gitu ya, shine bright like a diamonds gitu ya. Nah, keahliannya muncul di situ sehingga masyarakat di sekitar itu memiliki kepercayaan bahwa orang itu memiliki kemampuan untuk bisa memimpin. Nah, itu sumber-sumber kekuasaan seorang pemimpin. Oke. Kita lanjut lagi. Ada pendekatan teori munculnya pemimpin. Di sini yang pertama ada yang namanya teori genetis. Bahwa kepemimpinan itu, leaders itu are born, not built. Jadi pemimpin itu dilahirkan, bukan dibangun. Setuju nggak? Ahmad, katanya di sini teori genetis itu menyebutkan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibangun. Setuju nggak, Ahmad? Ahmad Sindu? Iya Bu, iya Bu. Oke. Gimana Ahmad? Setuju nggak bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibangun? Kata teori genetis. Ahmad, halo. Maaf Bu, kenapa Bu? Berisik Bu di sini tadi Bu. Kenapa Bu? Bahwa di sini ada yang menyebutkan teori genetis itu menyebutkan bahwa leader itu atau pemimpin itu dilahirkan, bukan dibangun. Setuju atau enggak? Setuju aja Bu. Kenapa setuju? Nggak, maksudnya ya ada aja gitu kan pasti yang kayak gitu. Tapi ada juga yang di bawah itu yang teori sosial gitu. Oh, kalau Ahmad masuknya yang mana? Apakah ketika lahir si jiwa kepemimpinan sudah muncul atau justru beranjak dewasa gitu? Terlihat bahwa oh saya itu memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Kayaknya yang kedua deh Bu. Sosial ya. Oh, yeah. Kalau Ahmad ternyata dia penganut teori sosial bahwa pemimpin itu dibangun, bukan dilahirkan. Gitu kan. Oke, di sini kalian pernah lihat gak sih anak TK kalau misalkan waktu di TK gitu ya, mereka tuh suka bilang gini, misalnya siapa ya, Nadia. Misalnya Nadia itu waktu TK pernah bilang gini ke teman-teman, teman-teman kita duduknya di bangku yang hijau aja yuk, yang hijau bagus, yang kuning mah di belakang nanti nggak kelihatan gitu. Teman-temannya nurut aja pada ikut ke depan. Nah itu kalau misalkan kita lihat studi kasus seperti itu, apakah si anak kecil itu dia sudah diajarkan teori kepemimpinan atau belum sih? Enggak ya, tapi dia itu sudah mempunyai bibit-bibit kepemimpinan di situ. Secara tidak langsung dia bisa mempengaruhi teman-temannya buat bisa ikut gitu. Nah itu sehingga di sini muncul yang namanya teori genetis. Leader itu dilahirkan, bukan dibangun. Tapi di sini muncul lagi yang namanya teori sosial. Ada yang namanya bahwa leader itu dibangun, bukan dilahirkan. Tapi pada hakikatnya setiap orang itu memiliki bibit-bibit pemimpin. Namun di sini ada yang mereka itu introvert, ada yang extrovert. Biasanya orang-orang introvert itu
mereka itu cenderung tidak ingin show up gitu ya. Padahal kalau misalkan dilihat dia itu punya bibit-bibit kepemimpinan. Ternyata dengan dibangun misalnya dulu kalian waktu masuk itu ada yang namanya LDKM, latihan dasar kepemimpinan gitu. Nah, secara tidak langsung kalian dipupuk buat bisa ngomong, kalian dipupuk buat bisa memimpin. Nah, itu seiring dengan adanya pengaruh-pengaruh sosial gitu di situ, si seseorang itu bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Ada di sini yang introvert. Kalau Andrean, tipikal yang mana Andrean? Introvert atau extrovert? Halo? Ini masih pada gabung nggak ya? Pada close cam semua lagi. Yang open cam ini deh, sama Pak Usni dikasih nilai A bulat. Open cam selama 12 kali pertemuan nilai A-nya bulat. Oke, siap, Bu. Coba diceki-ceki Pak Usni. Karena ternyata pada nggak ada suaranya ini, pada kemana? Iya nih. Oke, langsung oke tuh ada Raffi kan. Oke, kalau misalkan on cam kan saya senang ya, bisa kelihatan memang saya lagi ngajar gitu, kalian ada. Naila nih, kelihatan udah cantik nih. Naila. Menurut Naila tipikal yang mana sih? Pengaruh teori genetis atau sosial? Kayaknya sih kalau menurut Naila genetis deh, Bu. Genetis. Jadi dari lahir gimana? Studi kasusnya yang pernah Naila rasakan gimana? Mungkin sebelumnya ngejelasin dulu ya, Bu ya. Karena kalau menurut Naila, setiap orang itu mungkin seharusnya punya sifat kepemimpinan itu dari lahir gitu. Karena yang kata Ibu tadi, dia itu dari kecil aja tanpa diajarkan mereka udah bisa gitu loh, udah bisa mimpin sesuatu atau dalam dirinya sendiri minimal gitu. Kayak kalau menurut kalau Naila itu dari Naila bisa ngomong dan Naila udah bisa main gitu ya, Naila itu bisa membatasi gitu. Kalau walaupun orang tua mungkin nggak bilang harus pulang jam berapa, tapi Naila akan bilang kalau misalkan ke temen gitu, aku kayaknya main cuma 1 jam aja deh, soalnya aku capek mau tidur gitu. Mungkin kalau menurut Naila kayak gitu aja itu sudah termasuk kepemimpinan di dalam ke dalam diri sendiri gitu kan. Sedangkan kalau yang teori kalau kepemimpinan itu dibangun gitu, berarti kan otomatis semua orang itu sebelumnya mungkin belum ada gitu ya, kelihatan ya, belum kelihatan. Habis itu nanti dia bangun gitu, dan seolah-olah nggak semua orang punya kepemimpinan itu. Sedangkan kalau menurut Naila sendiri, ketika kita sudah bisa mengatur diri kita sendiri aja, berarti kita itu sudah punya kepemimpinan itu gitu, Bu. Jadi kalau dari Naila sih itu. Oke, bagus sekali ya Naila tuh. Dari beberapa orang saja sudah terlihat gitu ya bahwa saya mah penganut kalau tadi Ahmad bilang saya mah sosial, Bu. Karena ternyata lingkungan sosial yang membangun saya kepemimpinannya menjadi muncul. Nah, ternyata Naila dia teori genetis nih, karena dari kecil ternyata Bu saya sudah bisa mempengaruhi orang lain gitu. Walaupun misalnya hal kecil, tapi itu juga sudah terlihat bahwa kepemimpinannya sudah mulai diasah sama Naila gitu dari kecil, walaupun belum menerima teori-teori tentang kepemimpinan. Nah, ternyata di sini muncul lagi nih teori yang ketiga yang namanya teori ekologis, di mana teori ini menggabungkan antara keduanya bahwa pengembangan bakat tergantung pada lingkungan waktu dan keadaan. Nah, pernah nggak sih teman-teman di sini yang kalian itu waktu SD, SMP, SMA diam aja, tapi pas mahasiswa tiba-tiba kalian menjadi aktivis? Ada nggak yang kayak gitu? Banyak juga ya. Nah, ini termasuk ke dalam teori ekologis. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu sudah dibekali teori genetis yang bagus gitu ya kepemimpinannya. Terus setelah itu dengan adanya lingkungan waktu dan keadaan gitu, seiring dengan terus dikembangkannya kepemimpinan itu tentu akan memberikan efek yang sangat baik terhadap kepemimpinannya, sehingga kepemimpinannya semakin berkembang. Nah, tadi di kelas sebelumnya ya, ada menyebutkan Bu kalau di Cina itu semua siswa itu dibekali dengan kepemimpinan atau dibekali dengan pengembangan kepemimpinan. Bahkan kalau misalkan kita lihat ada di Korea Selatan ya, di Korea Selatan itu ada wamil ya, wajib militer, benar nggak? Nah, itu salah satu kiat dalam pengembangan teori kepemimpinan gitu. Ada bahwa si kepemimpinan itu harus diasah dan juga dikembangkan dalam sebuah pendidikan formal. Makanya di Korea Selatan itu ada yang namanya wamil gitu. Kalau di kita ada nggak sih? Nggak ada ya wamil.
Nah, biasanya kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan kepemimpinan itu biasanya ya ada dengan kalau misalkan ekstrakurikuler. Nah, itu juga untuk mengasah adanya pengembangan kepemimpinan kalian. Lalu ada organisasi OSIS. Dulu mungkin teman-teman pernah ada yang gabung di OSIS gitu. Nah, itu kan secara tidak langsung dengan kita berorganisasi, lalu kita misalnya di masyarakat itu bergabung di Karang Taruna. Nah, itu juga untuk mengasah jiwa-jiwa kepemimpinan kalian seperti itu. Nah, selain itu ada juga teori yang keempat, namanya teori situasi, di mana teori ini itu menggambarkan bahwa pemimpin itu muncul atau seseorang itu bisa menjadi pemimpin tetapi dalam situasi tertentu. Ada nggak yang kayak gitu? Sampai hari ini Bu, saya belum pernah jadi pemimpin, tapi pas kemarin ketika ketua kelompok saya nggak bisa datang, nggak ada lagi nih yang mau jadi pemimpin, nggak ada lagi nih yang mau jadi ketua kelompok. Ya mau nggak mau saya Bu yang jadi ketua kelompok. Nah, di situasi tertentu tentu kalian pernah kepaksa menjadi pemimpin. Pernah nggak sih? Saya yakin selama kalian hidup sampai sekarang berapa? 17 tahun, 19 tahun? Mas kelihatan muka-mukanya masih sweet 17 ya, masih 17 gitu. Sampai saat ini saya yakin ada situasi-situasi tertentu yang menuntut kalian untuk menjadi seorang pemimpin. Hal kecil saja, ketika kalian berada di rumah misalnya, orang tua kalian sedang pergi ke rumah, tapi di situ ada adik nih. Otomatis kalau misalkan ada suatu keputusan yang harus diambil, siapa sih yang diminta buat ngambil keputusan? Pasti kakaknya. Teteh atuh, teh kan teteh kakaknya. Pasti kayak gitu ya. Tuh, akan kakaknya. Nah, dalam situasi tertentu, sadar tidak sadar, kalian itu sudah menjadi atau memunculkan jiwa kepemimpinan kalian. Seperti itu. Nah, makanya di sini muncul yang namanya teori situasi. Bahwa ternyata pemimpin itu muncul itu ketika ada situasi-situasi yang mendesak untuk menjadi seorang itu memunculkan jiwa kepemimpinan. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Masih belum ada ya? Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang coba Ibu tanya, karena sekarang udah pada open cam, no, kelihatan ya muka-muka cantik dan gantengnya. Bagas Abdurrahman. Bagas, yang Bagas ketahui pemimpin pendidikan tuh siapa sih? Pemimpin pendidikan, Bu? Siapa aja, Gas? Mungkin dari dari pemerintahnya ada Menteri Pendidikan. Oke, mantap. Kalau dari sekolahnya ada Kepala Sekolah. Oke, mantap. Ada Kepala Sekolah, ada Menteri Pendidikan. Oke, bagus, Bagas. Siapa lagi? Nivela, selain tadi ada Kepala Sekolah, ada Menteri Pendidikan, kira-kira yang termasuk dalam pemimpin pendidikan itu siapa aja sih? Siapa aja sih yang bisa jadi pemimpin pendidikan? Sama sih kayak Bagas, Bu. Mungkin guru juga bisa dianggap pemimpin dalam suatu kelas. Betul sekali. Guru juga bisa jadi pemimpin dalam kelas ya, karena pembelajaran kalau nggak dipimpin sama guru, ya sama siapa gitu. Makanya di situ guru juga berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Raffi, tadi udah ada guru, ada menteri, ada kepala sekolah. Siapa lagi, Vi? Kira-kira, Vi? Raffi Hikmawan. Ketua kelas masuk ke sih, Bu? Ketua kelas, betul ya. Siapa yang nge-manage teman-teman di dalam kelas itu? Ya ada ketua kelas, makanya ketua kelas juga bisa menjadi pemimpin pendidikan, bisa ya. Terus selain itu, dalam hierarki formalnya, siapa lagi? Kalau misalkan kita lihat hierarkinya, ada sekolah, ada dinas pendidikan, ada kementerian pendidikan. Kira-kira kalau kita lihat dari hierarkinya, siapa lagi yang bisa jadi pemimpin pendidikan? Rani Maharani. Di dinas pendidikan, ada siapa pemimpinnya, dipimpin oleh siapa dinas pendidikan? Ada yang tahu? Dinas pendidikan dipimpin oleh siapa? Mau jawab tapi kelihatannya mukanya malu-malu. Sali. Sal, kepala dinas pendidikan itu dipimpin oleh siapa, Sal? Kepala dinas, Ibu. Kepala dinas. Oke, bagus tuh. Tinggal gitu doang. Kok susah sekali ya jawab kalian ya. Ada dinas, tadi ada sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian pendidikan. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata tadi sudah ada beberapa yang disebutkan. Tadi kata Bagas,
Ada Menteri Pendidikan, betul. Karena Menteri Pendidikan itu adalah pemimpin paling tinggi ya dalam ranah pendidikan gitu. Ada siapa pemimpin? Siapa Menteri Pendidikan siapa? Bagas? Siapa Menteri Pendidikan? Pak Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, benar ya, tahu ya. Nah, sekarang tadi ada juga yang menyebutkan ada guru. Nah, selain guru ada kepala sekolah atau wali kelas. Mereka adalah pemimpin di ranahnya di sekolah ya. Nah, sekarang lalu yang kedua itu ada pengawas. Pernah dengar yang namanya pengawas? Pernah dengar pengawas sekolah? Nah, pengawas sekolah itu dia yang membawahi beberapa sekolah terkait untuk pengembangan mutu sekolah gitu. Nah, itu makanya pengawas termasuk dalam pemimpin pendidikan. Terus tadi ada kita naik lagi hierarkinya, ada di dinas pendidikan, ada kepala dinas. Kepala dinas itu dibantu oleh kepala-kepala bidang dan kepala-kepala seksi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah tinggi gitu ya, itu pasti pengelolaannya berbeda, sehingga di sini kepala dinas itu harus dibantu oleh kepala-kepala seksi. Nah, mereka itu bertanggung jawab untuk mengembangkan setiap kajian-kajian atau elemen-elemen dari pendidikan gitu. Biasanya ada kepala seksi sarana prasarana, ada kepala seksi bidang sekolah dasar atau pendidikan menengah. Nah, seperti itu dibagi-bagi gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kepala dirjen atau direktorat jenderal. Nah, ini direktorat jenderal ini adalah mereka yang membantu Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan itu untuk mengembangkan setiap komponen-komponen pendidikan, karena komponen pendidikan itu sangat banyak. Tadi ada disebut guru, ada tenaga pendidikan. Nah, itu ada yang namanya dirjen GTK, ada juga dirjen fasilitas, ada dirjen pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan khusus. Nah, itu beda-beda karena yaitu tadi, karena pendidikan itu sangat luas sehingga pengelolaannya itu harus fokus dan dipegang oleh expert-expertnya. Makanya di situ ada kepala-kepala dirjen gitu. Nah, terus kalau di perguruan tinggi ada siapa? Kalau tadi di sekolah itu ada siapa? Kepala sekolah. Kalau di perguruan tinggi ada siapa pemimpin pendidikannya? Rektor. Rektor ya, dipimpin oleh rektor. Ada yang tahu rektor UPI siapa namanya? Coba berapa tahun kalian kuliah? Ada yang tahu rektor UPI siapa namanya? Risma, tahu nggak rektor UPI siapa? Nggak tahu, kalah sama menteri ya, menteri pendidikan saya tahu Pak Nadiem Bu, tapi kalau rektor siapa ya? Jangan-jangan Pak Rektor belum pernah menyapa kalian sebagai mahasiswa. Pernah nyapa kalian nggak Rektor? Pernah di Mopaku Ibu. Pernah pas di Mopaku. Terus ingat gak namanya siapa rektornya? Pak siapa ya? Pak Solehudin, Rifki kenal dekat kayaknya. Pak Solehudin udah pernah menyapa Rifki dengan namanya dekat gitu, sehingga Rifki yang tahu ya Pak Solehudin. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu pemimpinnya harus dipertanyakan nih, pemimpinnya benar nggak nih? Jangan-jangan pemimpin cuman sebagai pemimpin aja gitu kan? Sekarang kita turun lagi. Rektor dibantu oleh siapa di tingkat fakultas? Siapa pimpinan fakultas? Rifki, siapa pimpinan fakultas, Ki? Gak usah nyari namanya dulu. Pimpinan di fakultas dipimpin oleh siapa? Takut ditanya lagi namanya siapa, Bu, nama pimpinannya. Siapa? Kalau tadi di tingkat universitas itu dipimpin oleh rektor, di fakultas dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Dekan, betul sekali dekan. Kalau misalnya, dekan ya, kenapa kalian susah sekali menyebutkan dekan? Nah, dekan, kalau tadi ada rektor dibantu oleh dekan di tingkat fakultas. Nah, sekarang kalau misalkan di tingkat fakultas turun lagi kita ke bawah, tingkat prodi dipimpin oleh siapa? Kaprodi, Bu. Kaprodi. Benar, Kaprodi kalian siapa? Pendidikan kimia, ada yang tahu? Keterlaluan nih kalau nggak tahu nih kalian. Siapa kaprodinya kalian? Ibu Sri bukan? Iya, Bu. Hah?
Siapa Iya, Bu. kaprodinya? Ibu Sri, Bu. Benar ya, nah tahuan ibu itu kumaha. Karena ibu udah dapat bocoran dari kelas sebelumnya kan. Dari 4A mereka nyebutin ada kaprodinya Bu Sri. Kalau dekannya siapa? Dekan FMI Pada itu nggak? Pak Dadi, Bu. Pak Dadi? Ya mungkin benar, karena ibu juga nggak tahu dekan FMI Pak siapa. Nah itu sekelas seperti gitu ya, pemimpin itu ada, tapi sometimes kalian nggak diingat sama bawahannya gitu. Pemimpin itu besar sekali tanggung jawabnya, tapi kadang lupa gitu, nggak kelihatan juga sama mereka. Nah ini tinggal menjadi evaluasi kinerja kalian ketika nanti menjadi seorang pemimpin, mau menjadi seorang pemimpin yang seperti apa. Kalau nanti kalian menjadi, kita aja bahkan gitu ya, ketika belajar mulai dari SD sampai SMA, kita nggak inget gitu guru-guru kita tuh siapa aja, tapi ketika guru itu menyenangkan, pasti kalian ingat. Kalian ingat gak siapa guru yang paling menyenangkan waktu SMA? Naila, siapa yang paling menyenangkan waktu SMA gurunya? Guru Ada nggak? kimia. Guru Ada. kimia, mantap. Makanya sekarang masuk kimia, karena jangan-jangan masuk kimia itu memang termotivasi karena guru kimianya bagus nih, enak nih. Nah, itu memberi pengaruh yang sangat baik gitu ya terhadap bawahannya atau terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika pemimpinnya itu bagus memimpin, itu akan memberikan pengaruh yang sangat baik. Sehingga tadi kalau misalkan sekolahnya itu ingin sekolah yang ideal, maka di situ dibutuhkan pemimpin yang sangat kompeten gitu. Nah, itu bahkan kalau misalkan dilihat dari studi kasus barusan saja gitu ya, kita ngelihat Naila itu jangan-jangan termotivasi masuk kimia itu gara-gara guru kimianya asik gitu kan. Bener nggak Naila? Atau enggak sih sebenarnya saya karena suka kimia, kebetulan aja gurunya bagus gitu. Nah, seperti itu. Kalian mau jadi guru, nanti jadi guru kimia, mau jadi guru seperti apa? Karena kalian itu yang akan memimpin kelas nanti ketika di dalam kelas. Memimpin pembelajaran. Kalian mau menjadi guru yang seperti apa? Guru yang disenangi kah? Guru yang saya emang nggak suka Bu kalau misalkan ini saya ingin dihormati sama anak-anaknya. Saya mau jadi guru yang pembawaannya itu adalah tegas. Itu tergantung kalian mau menjadi yang seperti apa. Nah, dan seterusnya banyak sekali ya pemimpin-pemimpin pendidikan selain yang Ibu sebutkan di sini. Nah, ternyata di sini tidak hanya ada pemimpin, ada juga yang dinamakan dengan manajer. Apa bedanya antara pemimpin dan manajer? Pernah dengar juga manajer? Widya Rospita pernah dengar nggak manajer? Dengar Ibu. Pernah ya? Ini bukan hal yang baru ya. Apa bedanya pemimpin sama manajer, Bu? Kalau manajer mungkin dia mengelola suatu perusahaan, lebih ke perusahaan gitu Bu. Soalnya pasti suatu perusahaan itu punya manajer gitu Bu. Dia yang ngatur, dia yang ngelola itu sih Bu. Oke. Apakah dalam perusahaan nggak ada pemimpin? Pemimpinnya mungkin manajer itu Bu. Pemimpinnya manajer itu ya. Oke. Nice, ini membingungkan tapi ini mengasihkan. Pernah dengar nggak yang namanya CEO? Nah, itu bedanya antara pemimpin dan manajer. Manajer itu dia terfokus terhadap beberapa kajian. Makanya tadi ada biasanya kalau misalkan di perusahaan itu ada manajer marketing, ada manajer kreatif, ada HRD. Nah, itu yang disebut dengan manajer. Tapi ada yang namanya pemimpin. Siapa pemimpin di perusahaan? Ada yang namanya CEO ya. Nah, itu adalah pemimpin. Makanya di sini kalau misalkan tadi dilihat sama Widya, benar, si manajer juga bisa jadi pemimpin, benar. Kalau misalkan dia itu dalam hierarkinya, dia di pucuk pimpinan tertingginya gitu. Manajer itu pasti dia punya bawahan. Buat bawahannya, manajer adalah pimpinannya gitu. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kita lihat, besar mana sih atau tinggi mana sih pemimpin sama manajer? Kalau misalkan menurut Widya, pemimpin sama manajer kalau sudah lihat studi kasus seperti tadi, lebih tinggi mana pemimpin sama manajer? Kalau dilihat dari pemimpin itu CEO sama manajer masih lebih tinggian pemimpin sih. Pemimpin ya. Sekarang kita aplikasikan dalam pendidikan. Kalau misalkan di sekolah, pemimpin sekolah itu siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Manajernya siapa? Sebenarnya manajer itu kalau misalkan tadi Widya bilang di perusahaan, sebenarnya di pendidikan juga ada manajer, tapi namanya bukan manajer. Nah, kira-kira siapa sih
manajer di sekolah coba ya. Kalau tadi pimpinannya adalah kepala sekolah, maka di sini manajernya siapa, Dea? Komite sekolah, Bu. Komite Kalau sekolah. Kasek yang kayak gitu. Apa? Wakasek yang Wakasek, betul sekali. Di situ kepala sekolah itu dibantu oleh para manajer-manajernya. Siapa manajernya? Bukan namanya manajer kurikulum, tapi wakil kepala sekolah kurikulum atau Wakasek sarana prasarana, Wakasek manajemen mutu, Wakasek kesiswaan. Nah, itu adalah manajer-manajer daripada pendidikan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan rektor dibantu sama siapa? Wakil rektor. Nah, itu adalah manajer-manajernya daripada rektor gitu. Kalau misalkan dinas pendidikan, manajernya siapa? Tadi ada kepala bidang ya. Nah, itu. Sekarang bisa membedakan antara pemimpin dan manajer? Bisa ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat saja dari ruang lingkupnya, pemimpin itu dia membuat sekolah lebih baik. Sedangkan manajer itu memelihara. Makanya tadi Wakasek itu dia memelihara gimana caranya kurikulum tetap bagus. Tetapi kalau pemimpin sekolah, dia itu harus membuat sekolah lebih baik. Dia lebih luas lagi lingkupnya gitu, bertanggung jawab atas sekolah. Sedangkan kalau manajer Wakasek tadi bertanggung jawab terhadap kajiannya. Lalu memiliki visi masa depan yang inovatif. Kalau misalkan manajer itu dia fokus pada hari ini, sehingga gimana nih caranya sekolah itu bisa berkembang. Kalau misalkan ada masalah, misalnya kok ada sekolah kok ada siswa yang dia bolos, kok masih ada siswa yang nggak disiplin. Nah, itu kan fokusnya siapa? Tidak langsung bertanggung jawab kepala sekolah harus mendisiplinkan siswa, tetapi di situ ada Wakasek kesiswaan yang membantu gitu. Nah, makanya di sini kalau misalkan pemimpin itu gimana dia punya visi masa depan yang inovatif, diturunkan oleh manajernya. Kalau misalkan visinya si kepala sekolah itu harus inovatif, berarti harus seperti apa nih? Kalau misalkan kepala sekolah ingin menghasilkan atau visinya itu menghasilkan peserta didik yang berkarakter, sehingga kurikulumnya, Wakasek kurikulum harus seperti apa? Si kesiswaan harus membuat program kerja seperti apa gitu. Nah, itu seperti itu, mencari cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan sekolah, itu tugasnya kepala sekolah. Kalau misalkan manajer itu hanya fokus pada jumlah, menekankan kuantitas dan produktivitas, mengikuti perintah, nah, melihat ke dalam, fokus kepada pekerjaan organisasi, memberikan perintah juga, terus memberikan berdasarkan, walaupun di sini sama ya, ada mengikuti perintah, tapi dia juga memberikan perintah, karena di situ manajer juga mereka pasti memiliki bawahan-bawahannya gitu. Nah, siapa yang membantu biasanya? Nanti guru-guru membantu Wakasek, lalu siswa juga membantu dalam mencapai tujuan sekolah seperti itu. Nah, sudah bisa membedakan antara pimpinan dan manajer ya? Oh, ternyata di sekolah juga ada manajer ya, Bu, gitu kata Widya. Oh, ternyata nggak cuma di perusahaan ya ada manajer. Nah, ternyata di sekolah juga ada, tapi namanya lain, bukan manajer gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa Ibu tadi tanya gitu kan? Kalian tahu nggak rektor siapa namanya? Oh, jangan-jangan kalian nggak tahu. Nah, ini harus dipertanyakan, apakah rektor ini nggak benar kinerjanya? Apakah rektor ini kurang menyapa para mahasiswanya? Nah, di sini ternyata si kepemimpinan juga memiliki beberapa tipe kepemimpinan atau berbeda-beda, ada variasinya tipe kepemimpinan. Bahkan jangankan kepemimpinan, kita saja gitu ya sebagai makhluk sosial atau sebagai orang yang terlahir berbeda-beda, kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga di situ kepemimpinan itu akan tergantung terhadap seperti apa karakter kita dan seperti apa kita ketika menjadi pemimpin, inginnya menjadi seperti apa. Nah, di sini tipe yang pertama ada yang namanya tipe otoriter. Seperti apa tipe otoriter? Bahwa pemimpin yang otoriter itu adalah segala keputusan berpusat pada pimpinan. Kalian suka nggak suka, ikutin. Kalau misalkan tadi siapa Ahmad misalnya sebagai KM, kalau misalkan Ahmad yang otoriter, ya pokoknya saya mau mata kuliah pengelolaan pendidikan itu dipindah ke hari Selasa. Kalian suka nggak suka, bisa nggak bisa harus ikut. Itu tipe otoriter. Apakah Ahmad tipe yang seperti itu? Coba dievaluasi sama kalian. Lalu yang kedua ada tipe demokratis. Demokratis itu seperti apa? Nih, katanya Indonesia negara demokratis. Coba kita lihat. Demokratis itu adalah pimpinan dan bawahan bersama-sama dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut kalian Indonesia udah demokratis belum? Kayaknya kalau kata Ibu mah demokratis cuman
sebatas ya demokratis, tapi kayaknya dalam implementasi ini masih belum deh, semi lah ya, semi demokratis ya. Kalau misalkan kepentingan para politisi tidak terganggu, oke, kita bisa ikut. Tapi kalau kepentingannya misalnya ada yang bersinggungan, biasanya mereka cenderung otoriter juga gitu ya. Kayak misalnya kemarin yang lagi rame di DPR teh ini ya, yang BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan. Pernah dengar nggak isu yang lagi rame sekarang itu BPJS? Itu kan katanya ini udah berdasarkan hasil dari kajian. Kalau BPJS itu bisa dicairkan nanti waktu umur 56 tahun misalnya kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita lihat lagi nilai manfaat uang 2 juta hari ini sama 2 juta ketika nanti 56 tahun dia pensiun gitu akan berbeda gitu. Nah, itu juga harus menjadi kajian gitu. Dan terus katanya kemarin banyak sekali info-info yang ini tuh udah berdasarkan keputusan presiden, tapi ternyata kemarin presiden coba dikaji lagi, ya gitulah, ramai sekali. Kalau kita mau mengomentari kepemimpinan orang lain sangat mudah ya, tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya we never know gitu. Apakah kita bisa menjadi lebih baik dari orang yang kita kritiki atau tidak, itulah menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah gitu. Tapi cobalah untuk menjadi pemimpin yang disenangi dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, lalu katanya tipe kepemimpinan ketiga itu ada juga yang namanya tipe laissez-faire. Apa ini? Laissez-faire itu adalah pemimpin yang menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan untuk mengambil tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Ada nggak ya orang yang kayak gini? Ada juga. Pernah nggak kita lihat yang ya udahlah terserah kalian, saya mah ikut aja. Ada ketua kelompok yang kayak gitu, ada nggak? Kalian misalnya dibagi-bagi kelompok buat presentasi. Ketua kelompoknya itu tapi suka bilang kayak gitu, ya udah terserah kalian, saya mau ikut aja lah. Nah, itu berarti tipenya dia tipe yang ketiga. Tipe yang memimpinnya itu dengan tipe laissez-faire gitu, menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan untuk mengambil tindakan dalam tujuan tertentu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan juga macam-macam ya. Bahkan mungkin cara memimpinnya Maulidah misalnya akan berbeda dengan Dea. Karena ya karakteristik Dea itu dia itu vokal misalnya kayak gitu, tapi Maulidah itu cenderung introvert, jadi dia itu lebih demokratis misalnya, dia mendengarkan saja gitu. Terus Dea itu misalnya dia vokal ya, dia membawa dirinya itu untuk menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Nah, itu tergantung kalian mau menjadi pemimpin yang seperti apa. Nah, itu nanti juga bersangkut paut dengan kalian ketika sudah berkiprah menjadi lulusan atau menjadi guru, kalian mau menjadi guru yang seperti apa, atau bahkan nanti kalian diangkat menjadi kepala sekolah, kalian mau menjadi seorang pemimpin yang seperti apa. Nah, itu tergantung, nanti ini sudah menjadi bekal ya buat kalian nanti mau menjadi seperti apa. Nah, di sini selain itu ada pendekatan dalam pelajari kepemimpinan pendidikan. Kita bisa mempelajari kepemimpinan itu yang pertama dari sifat, pendekatan sifat. Biasanya kita kalau misalkan memilih pemimpin itu yang seperti apa sih? Pasti kita lihat dulu, pertama itu ada kondisi fisik. Dia energik, tegap, kuat. Kalau misalkan kita lihat pemimpin yang seperti itu, seneng ya. Apalagi kalau misalkan ganteng misalnya, kondisi fisiknya. Wah, seneng banget kalau misalkan ketua kelompoknya ganteng, jadi ngeliatin gitu ya. Nah, bahkan ketika kalian memilih suami gitu ya, memilih calon pemimpin keluarga, apakah kalian tidak melihat kondisi fisik? Dia yang bakal hidup sampai kalian mati loh gitu. Masa saya harus ngelihat muka yang jelek? Nah, itu kan menjadi tolak ukur. Apakah kalian nanti memilih suami itu dengan mukanya yang pas-pasan gitu, atau saya mah milihnya yang ganteng loh, soalnya ini akan kita lihat tiap hari gitu. Nah, itu kondisi fisik juga menjadi salah satu tolak ukur kita dalam mempelajari kepemimpinan. Lalu yang kedua ada latar belakang sosial. Kenapa kalau memilih calon suami itu kita harus lihat bibit-bebet bobotnya sih? Dia lulusan mana sih? Ada nggak sih yang orang tuanya itu strict dalam memilihkan calon suami? Misalnya kakak kalian, ada yang mau nikah, ada nggak yang orang tuanya dia sekolah di mana, lulusan mana? Pernah nggak kayak gitu? Ngelihat kakak kalian ketika mau nikah tuh sama orang tua kalian digituin gitu, lulusan mana gitu kan? Sekolahnya
S1, S2, S3 misalnya kayak gitu. Itu kan untuk salah satunya melihat latar belakang sosial. Lalu melihat wawasan yang luas. Kenapa sih Kaprodi itu dipilihnya yang profesor? Ya karena kita ngelihat kalau yang profesor itu biasanya wawasannya lebih luas, pengalamannya lebih banyak, sehingga pimpinan-pimpinan di UPI misalnya rata-rata itu banyaknya profesor. Yang masih MPD jangan dulu berharap deh misalnya kayak gitu kan ya, karena biasanya ngelihat dulu pengalaman dan lain-lain seperti itu. Lalu ini yang sangat yang menjadi tolak ukur itu biasanya kita lihat kepribadian. Kenapa sih kalian memilih Ahmad menjadi KM misalnya? Oh karena Ahmad itu emosinya stabil, dia itu cara berkomunikasinya dengan kalian itu enak nih. Atau misalkan di sini Raffi itu populer, seorang influencer misalnya kayak gitu. Pas ketika pemilihan KM udah nggak ada lagi yang kenal, tapi tahu ini Raffi itu dia tuh influencer, kayaknya bolehlah dicoba dia jadi seorang pemimpin. Nah biasanya pendekatan, salah satu pendekatannya itu kalau misalkan yang sudah populer itu cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi seorang pemimpin. Biasanya yang memiliki kepribadian yang baik atau dia itu yang aktif misalnya, ketika kalau misalkan dulu ya seneng banget kalau zamannya belum pandemi kayak gini, biasanya waktu mokaku itu kan suka ada yel-yel gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang suka teriak-teriak terus suka ke depan berani mimpin, itu kan biasanya lebih dikenal gitu. Nah, ketika nanti mau dipilih ketua angkatan misalnya, siapa yang kira-kiranya jadi ketua angkatan? Oh, kemarin si itu berani itu ke depan misalnya. Nah, itu kan salah satu pendekatannya itu kita lihat dari kepribadiannya. Dia berani, dia populer, dia mampu berkomunikasi, dia memiliki emosi yang stabil. Nah, itu juga menjadi salah satu tolak ukur daripada pendekatan sifat dalam kepemimpinan pendidikan. Seperti itu. Ada yang di sini merasa wah ini mah kayaknya pendekatan-pendekatan sifat yang positif yang ada di saya ganteng iya, energik iya, tegap iya gitu kan ya. Terus pendidikan ya bagus lah, wawasan saya juga kayaknya pinter-pinter aja sih gitu kan. Ada nggak yang kayak gitu? Nah itu seperti itu ya teman-teman. Lalu pendekatan yang kedua selain daripada pendekatan sifat, kita bisa lihat juga yang namanya pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku ini adalah teori yang dikembangkan oleh Getzel and Guba, behavioral approach. Nah, di sini bahwa perilaku kepemimpinan itu berorientasi pada dua hal. Yang pertama orientasi tugas dan orientasi hubungan dengan bawahannya. Jadi perilaku daripada kepemimpinan itu biasanya orientasinya pada tugas. Ada nggak kalian pernah atau misalnya lihat di perusahaan gitu, di sebuah perusahaan itu mereka berteman baik misalnya antara si CEO sama manajer. Tapi misalnya ada nggak yang kayak gini, kan kita bestie beb misalnya gitu, kan kita bestie, atau jangan saya kasih tugas yang berat misalnya kayak gitu ya. Sekarang kan lagi musim gigitan ya, kan kita bestie gitu ya. Kalau bestie jangan kasih tugas yang berat. Nah dalam pendekatan kepemimpinan, pendekatan perilaku kepemimpinan itu salah satunya dilihat dari orientasi tugas, bahwa dalam kepemimpinan itu orientasi tugas itu harus menjadi salah satu tolak ukur. Ya kalau kamu sebagai manajer, lihat kamu laksanainlah semua kerjaan seorang manajer. Jangan karena kita teman, kita bestie, jangan minta keringanan misalnya kayak gitu. Terus di sini adanya hubungan antara atasan dan bawahan, atau kita disebut di sini employee oriented gitu. Jadi bahwa kepemimpinan itu harus berdasarkan hubungan. Biasanya ini erat kaitannya dengan hierarki dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ya kalau misalkan kamu pimpinan, ya kamu berperilaku sebagai pemimpin. Kalau misalkan kamu bawahan, ya ikutin. Mau kamu misalnya bestie-nya dia, mau kamu misalnya Bagas itu sebagai ketua hima misalnya, sedangkan Widya itu adalah pacar kamu misalnya kayak gitu. Ya nggak bisa misalnya Widya itu nggak dikasih tugas karena dia pacarnya Bagas sebagai ketua hima. Nggak bisa. Dalam sebuah kepemimpinan atau dalam sebuah orientasi pendekatan perilaku dalam sebuah organisasi kepemimpinan, pendekatan perilaku antara bawahan dan atasan itu harus jelas. Orientasi tugas dalam sebuah organisasi dalam kepemimpinan itu harus jelas. Makanya di sini ada pendekatannya itu, selain pendekatan sifat tadi, pendekatan yang kedua adalah pendekatan perilaku, bahwa segala sesuatu dalam sebuah kepemimpinan itu ada orientasi tugasnya, harus berdasarkan employee oriented juga. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ya di sini yang jadi ketua hima
mau kalian pacarnya nanti anak kimia juga misalnya kayak gitu. Jangan sampai orientasi tugas dan juga employee orientednya itu menjadi melemah seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya pendekatan situasi atau kontingensi. Pendekatan yang ketiga ini adalah pendekatan situasi, di mana bahwa kepemimpinan itu dalam beberapa situasi itu pasti dia akan memberikan warna yang berbeda. Ketika misalnya siapa tadi, Rifki misalnya, Rifki ya kalau misalkan lagi sakit, dia beda cara berkomunikasi dengan Arina misalnya kayak gitu. Kalau misalkan Rifki lagi sehat, dia lantang-lantang aja nih kalau misalkan minta tolong, guys ini ada tugas bla 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 misalnya kayak gitu. Secara detail Rifki jelasin. Nah, tapi ketika Rifki dalam kondisi tidak sehat, pasti itu Rifki akan berbeda. Teman-teman ada tugas, coba dicek aja di spot. Seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan situasi di mana seseorang itu akan membawa warna kepemimpinannya itu tergantung situasi. Nggak bisa nih, kalau misalkan kita lihat misalnya keadaan bawahan kita sedang marah atau sedang capek, tapi dia kasih arahan dengan suara yang lantang. Bisa jadi galau gitu ya si bawahannya kayak gitu ya, terus jadi tersinggung. Kenapa sih si bapaknya nyuruhnya kuat kaki misalnya kayak gitu. Kenapa sih Bu Lala misalnya Risma lagi sedih patah hati misalnya. Tapi tiba-tiba sama Pak Dedi, Risma ditanya langsung, Risma coba ini kamu jelaskan bla bla bla. Nah, itu kan situasinya itu tidak bisa seperti itu. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita itu harus bisa membaca situasi. Ketika misalkan situasi perusahaan sedang A, harus seperti apa pemimpin membawanya. Ketika perusahaan sedang B situasinya, maka Rifki harus seperti apa menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Nah, ini ada pendekatannya. Tadi selain pendekatan sifat, pendekatan perilaku, ada juga yang namanya pendekatan situasi. Nah, ini erat kaitannya, ada juga teorinya tentang kepemimpinan situasional gitu. Kalau misalkan situasinya sekarang misalnya di Ukraina gitu kan, lagi perang sama Rusia misalnya kayak gitu. Si pemimpin itu walaupun misalnya pemimpin Ukraina itu dia seorang komedian, nggak bisa dia misalnya sekarang main-main menjadi seorang pemimpin, kan tidak, karena sedang perang misalnya kayak gitu. Situasinya seperti ini, harus seperti apa nih seorang pemimpin itu bertindak. Nah, seperti itu. Ini ada juga pendekatannya seperti itu. Oke, masih ada sisa 10 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu izin bertanya. Oke, boleh. Siapa? Santi Deva, Ibu. Mana? Oke. Santi, gimana Santi? Ibu, saya tuh dari waktu itu penasaran. Wakil kepala sekolah di SMA itu kan ada bidang-bidangnya kayak wakil kepala sekolah sarana dan prasarana, lalu wakil kepala sekolah keuangan atau dan lain-lain. Sedangkan di SD dan SMP, seingat saya itu wakil kepala sekolah itu ada satu wakil kepala sekolah, jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolahan itu ada perbedaannya atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Santi. Bu, kok di SD, SMP, sama SMA, kok di SD mah wakil kepala sekolahnya cuma satu ya? Nah, sekarang kita lihat lagi. Santi, cara belajar di SD, SMP, SMA sama nggak? Beda, Ibu. Beda kan ya? Nah, seperti itu. Jadi, kenapa kok Bu di SD wakil kepala sekolahnya satu? Karena di SD itu pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Makanya berdasarkan analisis mungkin ya dari para ahli pendidikan, bahwa kalau di SD itu cukup satu aja wakil kepala sekolahnya, karena tidak ada penjurusan, karena tidak ada sarana prasarana juga yang dikelolanya hanya sebatas sekolah saja. Mereka kan praktik juga paling sama ya gitu ya, mau misalnya kelas 7A, 7B, 7C, 7D gitu. Mereka pasti 7 kelas 1 maksudnya kan SD ya. 1 kelas 2 kelas 1A sampai kelas 1D, mereka pasti prakteknya apa sih? Paling sebatas mencangkok kayak gitu. Maksudnya di SD itu kan sarana prasarana yang dibutuhkan juga masih belum terlalu spesifik dan banyak gitu. Beda lagi ketika SMK. SMK itu mereka prakteknya banyak, sehingga sarana prasarananya juga harus pengadaannya harus banyak, sehingga di situ sarana prasarana juga harus di manage dengan secara serius. Kurikulum, kok kurikulum di SMA ada Wakasek kurikulum, sedangkan di SD enggak sih? Karena kurikulum di SMA itu misalnya, di situ kan di SMA ada
IPA, IPS, terus ada bahasa, kalau dulu ya ada penjurusan gitu, bahkan kalau di SMK sekarang jurusan-jurusannya juga sudah banyak, sehingga di situ kurikulum juga sudah sangat komprehensif dan luas, sehingga butuh orang yang expert. Sedangkan kalau di SD kita lihat, pembelajaran sama semua, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang membedakan mungkin hanya metodenya, terus ada materi-materinya, seperti itu. Santi, kenapa mungkin salah satu alasannya di SD itu Wakaseknya cuma 1 gitu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Oke, gimana Risma? Ya Bu, yang model kepemimpinan 3 dimensi ini itu kan dikemukakan oleh William J. Redin ya Bu. Yang modelnya dinamakan three-dimensional model. Nah, saya baca tuh ada 3 kelompok gaya gitu. Di sini ada gaya dasar, gaya efektif, sama gaya tidak efektif. Nah, itu maksudnya gimana Bu? Perbedaannya gitu. Oke, bagus. Di sini Bu ada model kepemimpinan 3 dimensi. Nah, bahwa di sini ada apa tadi yang dasar, efektif dan tidak efektif. Nah, di sini model kepemimpinan dasar lalu efektif dan tidak efektif itu biasanya di sini kita juga sering dengar ya, ada teori-teori tentang kepemimpinan efektif, ada kepemimpinan tidak efektif. Nah, biasanya dalam model kepemimpinan 3 dimensi ini di sini menggabungkan antara tiga hal itu gitu, bahwa kepemimpinan itu harus dikaji itu kepemimpinan efektif itu seperti apa, lalu kepemimpinan tidak efektif itu seperti apa, lalu di sini kepemimpinan itu dasar itu biasanya bawaan dari seseorang itu kepemimpinannya itu seperti apa, berbeda lagi ketika dia sudah dipengaruhi oleh situasi, maka di situ kepemimpinannya tergantung terhadap kepemimpinan situasional gitu. Nah, kalau misalkan kepemimpinan 3 dimensi itu di sini ada biasanya hal-hal dasar gitu. Ada kepemimpinan dasar, makanya di situ dalam kepemimpinan 3 dimensi itu yang pertama itu adalah kepemimpinan dasar. Biasanya kepemimpinan dasar itu berdasarkan segala hal yang dibawanya, berdasarkan juga terhadap apa yang di posisi jabatannya. Jadi ketika kalian diangkat menjadi kepala sekolah, kalian menjadi diri kalian sendiri, nah itu adalah kepemimpinan dasarnya seperti apa. Ya kalian berlaku sebagai kepemimpinan aja gitu, seorang pemimpin, lumrah sebagai seorang pemimpin. Nah, di situ tapi ada juga dalam kepemimpinan 3 dimensi itu, dalam kepemimpinan dasar itu kalian akan membawa kepemimpinan kalian itu menjadi kepemimpinan efektif atau tidak efektif. Makanya di sini ada model kepemimpinan 3 dimensi itu adalah bagaimana pembawaan dasar sebagai seorang pemimpin, lalu dikaji berdasarkan kepemimpinan efektif dan tidak efektif, sehingga di situ akan membawa diri mereka itu menjadi pemimpin yang seperti apa. Nah, seperti itu. Beda lagi ketika tadi kita berbicara tentang kepemimpinan situasional, kepemimpinan tadi ada tipe yang otoriter gitu. Itu kan sudah dipengaruhi oleh lingkungan yang ada gitu kan, atau bahkan iklim dari sebuah organisasinya. Nah, sedangkan kepemimpinan 3 dimensi itu adalah kepemimpinan yang menggabungkan antara pembawaan dasarnya dan juga karakteristik daripada kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif. Seperti itu. Oke, Risma? Iya, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kita masih punya waktu berapa? 4 menit lagi ya. Bu, saya izin bertanya, Ibu. Oke, siapa itu? Eka, Ibu. Eka, oke, gimana Kak? Kan kita udah bahas tentang kepemimpinan gitu ya, Bu. Terus gimana kalau seandainya kita udah bekerja di suatu sekolah gitu, terus kepemimpinannya ternyata memiliki ya maksudnya kurang baik gitu, Bu. Nah, terus ada tahapan-tahapan nggak sih, Bu, kalau seandainya kita mau ngelaporin kepemimpinan yang kurang baik itu gitu? Oke. Soalnya sekarang kan banyak banget kasus yang kayak kalau ngelaporin kemana gitu, yang ada malah kita sendiri gitu yang diserang balik. Terus beberapa ada yang saya baca juga mereka bahkan sampai dipecat gitu, terus juga pokoknya diasingkan gitu, terus tapi akhirnya ketahuan media gitu. Nah, terus itu sebenarnya tahapan yang benarnya harus seperti apa gitu, Bu, buat menghadapi permasalahan kayak gitu. Karena kan yang dihadapi pemimpin gitu kan, Bu, kepala pemimpin di sekolahnya kayak gitu. Oke. Bagus sekali. Bu, ketika kita sudah berada dalam sebuah sekolah, kalau misalkan pemimpinnya nggak bagus, kita harus kemana? Nah, yang pertama, kita pernah dengar ada yang namanya komite sekolah? Nah, peran komite sekolah itu adalah salah satunya adalah untuk mengkritisi kinerja sekolah. Tidak hanya misalnya guru, tapi pimpinan sekolah saja itu bisa
dikritisi oleh komite sekolah. Karena di sini komite sekolah itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat itu memang mereka tidak masuk ke dalam hierarki dalam sekolah, tapi mereka memiliki peran yang sangat penting dan sangat besar. Nah, itu bahkan mereka itu kalau misalkan dilihat lebih tinggi enggak sih, maksudnya jabatannya, walaupun dia tidak tertulis dalam jabatannya, mereka itu sebenarnya memiliki peran dan jabatan yang lebih tinggi daripada sekolah. Karena siapa? Mereka itu masyarakat, mereka itu customer yang harus dilayani oleh sekolah. Sehingga ketika ada kinerja sekolah yang tidak baik, bahkan itu pemimpinnya itu yang tidak baik, itu boleh dilaporkan kepada komite sekolah, dan silakan komite sekolah yang berjalan. Itu setelah itu kemana, Bu? Nah, di tingkat dinas dan juga provinsi gitu ya, ada yang namanya Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan ini mereka itu bertanggung jawab untuk yaitu tadi memfasilitasi salah satunya memfasilitasi masukan-masukan daripada kinerja sekolah. Bahkan tadi kalau misalkan kita lihat mau mengevaluasi kinerja daripada kepala sekolah itu bisa oleh pengawas. Nah, kalau misalkan nanti guru-guru juga bisa ingin melaporkan, itu boleh menyampaikan itu kepada pengawas. Kenapa? Karena pengawas itu dia bertanggung jawab terhadap sekolah-sekolah yang diawasinya gitu. Jadi kalau misalkan ada pemimpin yang tidak baik, itu bisa dilaporkan oleh guru yang bersangkutan kepada pengawas, karena pengawas itu dalam mengevaluasi sekolah itu ya, kinerja sekolah itu, dia itu akan mewawancarai semua elemen gitu, sama mengumpulkan data checklist observasi oleh pengawas terhadap semua elemen sekolah gitu. Jadi kalau misalkan tadi menurut kepala sekolah pengawas itu evaluasi dengan kepala sekolah baik-baik saja kepala sekolah, tetapi ketika berwawancara dengan guru atau komite, itu pengawas sekolah itu akan terpisah, sehingga di situ dalam mengevaluasi kinerja pimpinan, evaluasi kinerja daripada sekolah itu dia lebih sifatnya rahasia. Jadi sehingga walaupun bisa menyampaikan kinerja kepemimpinan daripada kepala sekolah itu buruk, itu lumrah saja disampaikan kepada pengawas sekolah gitu. Atau bahkan kalau misalkan mau jalur cepatnya, komite itu memiliki peran yang sangat penting. Komite itu bisa menyampaikan langsung kepada dinas pendidikan, bahkan sekarang itu sudah ada namanya Dewan Pendidikan, itu bisa disampaikan kepada mereka gitu Kak. Jadi kalau misalkan mau ada masukan-masukan, kita bisa memberikan masukan langsung kepada pimpinannya kalau misalkan pimpinannya itu tidak baik misalnya gitu. Tapi kalau misalkan sangkut pautnya itu dengan sifatnya krusial gitu, itu bisa disampaikan kepada pengawas gitu. Itu kalau misalkan ranahnya mau diselesaikan dalam pendidikan. Tapi kalau misalkan tadi banyak sekali yang seksual, lalu yang gitu-gitu ya, sekarang lagi ramai juga gitu. Itu kalau ke polisi kan langsung sangkut pautnya dengan pribadinya gitu. Nah, kalau misalkan mau itu dengan kinerja, sifatnya itu bisa disampaikannya kepada pengawas sekolah gitu. Dan itu biasanya ada supervisi nanti. Nah, itu supervisi itu untuk meningkatkan misalnya kinerja kepala sekolah yang kurang baik seperti itu. Oke, Kak? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada lagi sekarang sudah jam berapa? Udah habis ya waktunya, 10.21. Oke, kalau gitu. Ada tambahan dari Pak Husni? Pak Husni, kalau dari saya dicukupkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita bertemu lagi minggu depan ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Kalau yang masih penasaran untuk materinya, nanti boleh via chat atau kita bahas lagi minggu depan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Husni jika ada tambahan. Tapi waktunya sudah habis. Ya, dari saya dicukupkan aja Bu Lala dan teman-teman semua ya. Teman-teman semua udah pertemuan kelima ya. Bentar lagi 3 pertemuan lagi akan ada UTS ya. Jadi disiapkan lagi. Prinsipnya UTS tidak akan jauh dari materi yang sudah disampaikan ya. Jadi filosofi, administrasi pendidikan atau pengelolaan pendidikan sampai ke materi nanti terakhir gitu ya. Tunggu aja ya teman-teman. Siapkan juga nanti pada pertemuan 9 udah akan ada presentasi ya. Udah dibagikan kelompoknya? Udah aman ya? Oke, itu aja. Bu Lala, materinya udah disampaikan belum?
Yang mana? Nanti yang kelompok. Oh, belum. Nanti aja minggu depan deh. Nanti aja ya, oke. Udah habis juga waktunya. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat ya. Selamat Jumatan juga. Yang laki-laki jangan lupa mandi, pakai pakaian terbaiknya ya. Oke. Jangan lupa juga sarapan. Siap? Oke. Makasih juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, mangga silakan nih.